Langsung saja kita saksikan hasil rapat terbatas dari Menteri Agama terkait dengan Hari Raya Idul Fitri. Mempercepat penyaluran bantuan-bantuan jaring pengaman sosial yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK, terutama Kementerian Sosial dan Kementerian Desa. Kemudian yang akan dari kami sudah mentelaah ada 3 masalah yang harus segera diurai dan sudah diurai sekarang. Yang pertama yaitu masalah ketersediaan dana yang akan disalurkan. Dalam masalah ketersediaan dana ini untuk Kementerian Sosial sudah tidak ada masalah karena uangnya sudah ada di Kemensos. Sekarang hari ini tadi Pak Mensos sudah mengalihkan dana itu kepada escrow account-nya PT Pos yang nanti akan menyalurkan dana itu langsung ke keluarga penerima manfaat. Dengan demikian maka prosedurnya sudah terpotong. Selama ini PT Pos harus melalui Ditjen yang terkait, sekarang tidak. Sekiranya dananya sudah siap di PT Pos, silahkan ambil setiap saat, disalurkan, pertanggungjawabannya belakangan. Itu yang pertama. Kemudian untuk Menteri Desa memang masih bermasalah soal dana ini. Karena berdasarkan, nanti Pak Mendes bisa mengklarifikasi kalau saya keliru. Jadi dari dana desa yang sudah diterima oleh desa itu ada 53.156 desa yang sudah menerima dana atau 70,9%, sedangkan sisanya yaitu 21.797 belum menerima dana. Dan ini tentu saja perlu penanganan yang akan kita tangani duluan, gitu ya. Dan bagaimana cara penanganannya? Jadi memang prosedur dana dari yang diperoleh Kemensos dengan Kemendes ini berbeda. Dan itu salah satu faktor handicapnya adalah di dalam peraturan Menteri Keuangan. Dan Bu Menteri Keuangan sudah menyanggupi untuk akan diadakan pemangkasan prosedur sehingga mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama 21.797 desa ini akan bisa segera juga mendapatkan dana yang kemudian nanti akan disalurkan sebagai BLT desa. Kemudian dari 53.156 tadi gitu, yang baru menyalurkan kepada keluarga penerima manfaat itu baru 12.829 desa atau 17,11%. Karena itu selisih dari 53.156 dikurangi 12 inilah yang nanti akan kita kejar. Akan kita potong prosedurnya sehingga nanti paling mudah-mudahan awal menjelang hari raya dan awal hari raya itu 70,9% desa yang sudah dananya ada ini akan kita salurkan secara secepat mungkin. Dan ini lebih mudah dibanding Mensos. Kenapa? Karena dananya sudah ada di desa, tinggal nyalurkan aja sebenarnya, tidak perlu ada delivery system, tidak perlu ada tenaga penyalur seperti yang ada di Kemensos. Kemudian yang berikutnya adalah problem ini nanti yaitu yang kedua, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai data. Data ini untuk baik untuk Kemensos karena memang domainnya selama ini adalah menyalurkan bantuan-bantuan sosial, memang sudah memiliki data namanya DTKS. Kemudian Kemensos juga harus menyalurkan tambahan di luar DTKS atau non DTKS. Dan ini juga sudah dilakukan penghimpunan data mulai dari RT RW, kemudian dikirim ke Kemensos dan kemudian akan dijadikan dasar untuk penyaluran dana, baik dana reguler yang selama ini sudah ada yaitu berupa PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT, kemudian juga nanti akan ditambah yaitu 9 juta
keluarga penerima manfaat, yaitu bantuan sosial tunai dan juga bantuan sembako khususnya untuk DKI dan Bodetabek yang sekarang sudah memasuki tahap ketiga pembagian. Ini nanti akan diambilkan terutama dari data non-DTKS. Nah, mohon dimaklumi masalahnya jadi sangat rumit untuk Kemendes karena Kementerian Desa ini memang tidak biasa menyalurkan bansos. Apalagi perintah dari Pak Presiden memang baru saja gitu, belum ada 1 bulan. Ya Pak Mendes ya, pemerintahnya belum ada 1 bulan. Jadi memang kita untuk menghimpun data langsung dari desa gitu ya, ini perlu penanganan saya secara khusus. Apalagi juga benturan dengan kepentingan Kemensos juga menghimpun data juga gitu, data di luar DTKS. Jadi ini memang nanti harus ada koordinasi yang bagus di lapangan, mana yang harus dibantu melalui skema Kemensos dan mana yang harus dibantu dana dari BLT desa. Perlu diketahui bahwa ternyata untuk mencari data orang miskin juga tidak mudah. Jadi sekarang ini bukan hanya soal sebetulnya kalau menyalurkan dananya mudah, tetapi untuk mendata orang miskin yang sesuai dengan apalagi dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat seperti yang selama ini sudah dilakukan itu memang juga tidak mudah. Gitu. Karena itu misalnya perlu saya sampaikan Kemensos dengan 9 juta target penerima keluarga penerima manfaat baru itu ada 700.000 yang datanya juga belum terhimpun dengan baik. Ini nanti mau dibenarkan Pak Mensos kalau memang saya keliru. Jadi masih butuh 700.000 gitu. Seperti di DKI juga begitu. Dari 1,3 juta KPM itu baru sekitar 1 juta ya Pak Mensos ya. Sekarang juga masih dicari kalau kekurangannya itu. Berapa? Masih ada 300.000 yang harus dicari. 1,2 sekarang sudah. Sekarang sudah 1,2, jadi masih ada 100.000 lagi. Jadi memang harus perlu kesabaran, perlu waktu, tapi satu sisi juga memang harus cepat seperti yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden. Jadi antara sabar, hati-hati, tapi juga cepat. Ini memang tidak mudah. Dua hal yang kadang-kadang memang paradok gitu. Kalau kita mau cepat biasanya ya harus rombrono gitu. Tapi kalau kita mau hati-hati ya harus pelan gitu. Jadi itu memang dua hal yang dikompromikan yang selama ini memang paradok antara efisien dan efektif. Karena itu mohon dimaklumi, tapi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, target kita dalam menjelang Lebaran ataupun juga awal Lebaran itu nanti dana-dana baik dari Kemensos maupun dana dari Mendes akan bisa tersalurkan. Tadi target saya, target realistisnya menurut Mendes nanti desa-desa yang sekarang dananya sudah ada nanti tinggal kita dorong yang tadi jumlahnya sekitar 70% dari total desa itu. Saya nggak bicara angka uangnya, tapi angka target yaitu tentang jumlah desanya. Kemudian yang paling terakhir masalah delivery system, masalah penyaluran. Masalah penyaluran untuk tadi sudah saya singgung, kalau untuk dana dari BLT desa tidak ada masalah. Selama uangnya sudah ada di desa, itu bisa kita salurkan. Akan tetapi, tadi juga berkaitan dengan data, sudah sampaikan, Pak Mendes punya problem karena ada aturan yang menetapkan bahwa data yang dihimpun oleh RT RW tidak otomatis bisa digunakan untuk dasar membagi bansos. Harus ditarik ke kabupaten kota, diverifikasi, baru nanti diturunkan. Masalahnya adalah banyak kabupaten kota yang nggak segera menurunkan itu, gitu, dengan berbagai macam alasan, gitu ya. Bahkan kadang-kadang turun namanya sudah beda, gitu. Jadi yang diusulkan RT RW itu kemudian turun ke desa beda namanya, gitu. Saya nggak tahu dari mana desa dan inilah problem yang sekarang sudah kita potong. Jadi sekarang kita sepakati bahwa semua data yang dihimpun oleh RT RW, baik itu untuk kepentingan Kemensos maupun untuk kepentingan dana bantuan desa tidak diharuskan untuk diverifikasi dulu di tingkat kabupaten kota. Paling tidak untuk pembagian putaran pertama. Soal nanti putaran kedua akan diberlakukan lagi silakan, tetapi ini untuk memburu agar daya beli masyarakat
segera pulih, untuk segera memutar nadi ekonomi yang sekarang mengalami hibernasi ini segera bisa terjadi di lapangan. Nah, karena itu saya mohon melalui konferensi pers ini kepada semua bupati, wali kota, mohon dimaklumi, mohon disadari tentang kebijakan ini. Kemudian bagaimana untuk memastikan atau paling tidak untuk mengeliminasi kemungkinan terjadinya moral hazard di dalam pembagian bansos yang berdasarkan data tanpa terverifikasi di tingkat kabupaten ini, maka Bapak Presiden telah menginstruksikan kepada tadi melalui Pak Mendes nanti akan dikawal oleh oleh Babin Kamtibmas, Babin Kamtibmas dan dibantu oleh Babinsa. Oleh sebab itu nanti Pak Mendes akan mengirim surat kepada Pak Kapolri agar mengefektifkan peranan Babin Kamtibmas di masing-masing desa untuk mengawal 3 hal, yaitu yang pertama melakukan verifikasi data, sinkronisasi data, sehingga data-data untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih ada KPM yang menerima double bantuan, baik itu dari Kemensos, Kemendes, bantuan dari daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi. Ini harus dihindari terjadinya pembagian double, di mana KPM menerima lebih dari 1 bagian. Ini nanti akan menjadi tanggung jawab dari Babin Kamtibmas dibantu oleh Babinsa di masing-masing desa. Kemudian tugas yang kedua adalah memastikan ikut mendata tentang calon-calon penerima KPM di luar DTKS dan kemudian mengecek sudah ada nggak di DTKS dan seterusnya. Ini nanti juga menjadi tanggung jawab dari Babin Kamtibmas didukung oleh Babinsa. Kemudian yang terakhir, mengawasi betul bahwa memang uangnya yang nanti akan diberikan kepada KPM betul-betul diterima oleh KPM dan betul-betul utuh, tidak boleh ada penyunatan oleh siapapun gitu untuk dalam kaitannya dengan pembagian dana BLT desa maupun bansos dari Kementerian Sosial. Ini akan kita minta betul perhatiannya, kerjasamanya, terutama nanti Pak Kapolri untuk bisa menginstruksikan kepada seluruh aparat Kapolri semua jenjang, khususnya di tingkat Babin Kamtibmas. Itulah yang bisa saya sampaikan dan insya Allah dalam menjelang Lebaran yang tinggal 5 hari ini dan nanti akan kita dalam hari ini Pak Mensos akan sudah menetapkan target 8,3 juta dari 9 juta target calon penerima bansos bantuan bansos COVID-19 ini akan tersalurkan paling tidak sampai awal Lebaran. Sedangkan yang sisanya yaitu sekitar 700.000 karena itu tempatnya memang jauh-jauh, wilayah-wilayah periferal yang transportasinya perlu waktu yang perlu waktu dan di sana juga tidak ada jaringan PT Pos, Kadadrang juga termasuk Limbara, maka itu perlu waktu antara 1 sampai 2 minggu. Demikian saya kira penjelasan dari saya dan untuk lebih lanjut saya mohon Pak Mensos untuk bisa menyampaikan menambah mana yang kurang atau meralat kalau yang saya sampaikan salah. Terima kasih Pak Mensos, monggo. Terima kasih Pak Menko PMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Menko, Bapak Menteri, rekan-rekan media. Melengkapi apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Menko PMK, pesan dari Presiden adalah cepat, tepat, dan akuntabel. Jadi memang 3 syarat ini yang kami harus lakukan walaupun tidak mudah, terutama sisi akuntabel yang tetap kita harus perhatikan dan laksanakan karena ini adalah uang negara yang tentunya kita harus pertanggungjawabkan. Jadi secara singkat apa yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden adalah yang pertama kami dan PT Pos karena penyaluran bansos tunai ini sudah semuanya akan melewati PT Pos.
yang melalui rekening Himbara sudah selesai, sekitar 750.000 KK sudah selesai seluruhnya melalui rekening Bank Himbara. Sekarang tinggal sisanya yang melalui PT Pos. Kita sudah sepakat dengan PT Pos juga dengan Pak Menko PMK untuk target penyaluran sampai dengan hari Sabtu, satu hari sebelum Lebaran, kita sudah melok target yang akan kita salurkan adalah sekitar 8,366 juta KK. Artinya kalau kita hitung dari mulai hari ini sampai nanti Sabtu, PT Pos harus bisa menyalurkan rata-rata sekitar 800.000 KK per hari, karena sampai dengan kemarin sebagai laporan, sebagai informasi buat teman-teman, sudah sebesar 3,731 juta KK, 3,731 juta KK yang sudah menerima bansos tunai tahap pertama sebesar 600.000. Jadi kurang lebih kalau 3,731 juta KK dibandingkan dengan 8,366 juta KK itu sekitar 44,5% sudah tersalurkan, dananya diterima oleh penerima manfaat. Sisanya berarti sekitar 8,3 kurang 3,7 kurang lebih 4,6 juta KK yang akan kita kebut penyalurannya minggu ini sampai dengan Sabtu. PT Pos sudah menyanggupi dengan berbagai upaya yang ingin saya sampaikan, antara lain pertama membuka tambahan loket pembayaran di dalam kantor pos. Jadi misalnya yang sebelumnya cuma ada 2 loket, sekarang kalau kantor pos itu bisa membuka 3-4 loket, saya sudah perintahkan kantor pos agar digunakan semua untuk menjadi loket pembayaran tambahan. Yang kedua, menaikkan jam operasional kantor pos sampai jam 10 malam. Ya, tolong teman-teman media juga kalau bisa ikut mengawasi bahwa setiap kantor pos saya minta agar buka sampai jam 10 malam untuk melakukan pembayaran. Kemudian kami juga sudah minta kepada kantor pos di luar kantor pos agar kantor pos juga melakukan pembayaran di kantor kelurahan dan di balai desa. Jadi tidak hanya terpaku di kantor pos, tapi juga menggunakan kantor kelurahan dan balai desa. Artinya mereka membuat kursi-kursi dengan tenda, mungkin kalau harus sampai keluar dengan semua mengikuti protokol kesehatan COVID-19 untuk melakukan penyaluran. Di luar itu lagi, di luar kantor balai desa maupun kantor kelurahan, kami juga minta agar kantor pos membuat outlet-outlet baru, khususnya untuk komunitas-komunitas tertentu yang memang memerlukan penyaluran BST atau bansos tunai. Jadi tidak hanya di kantor pos, juga masuk ke kantor desa, balai desa, kantor kelurahan, dan juga outlet-outlet baru yang bentuknya kurang lebih seperti tenda dengan ada meja-meja, kursi-kursi tetap dengan protokol kesehatan. Di luar itu saya kira ada beberapa daerah yang belum siap untuk memberikan datanya atau masih mencari-cari datanya. Kami sudah putuskan untuk mengalihkan atau melok data yang mereka bisa dan sisanya nanti di tahap kedua, sehingga tidak terjadi tergantung atau gantung data di daerah tersebut. Jadi untuk minggu ini kita harapkan bisa sampai Sabtu bisa tercapai sampai dengan 8,3 juta KK totalnya, dan dengan upaya-upaya yang tadi sehingga kita bisa melakukan target penyaluran sekitar 800.000 KK. Mengenai anggarannya atau dananya, per hari ini dananya seluruhnya akan kami geser ke PT Pos, jadi tidak ada masalah mengenai dana, dan seluruh data 8,366 juta ini sudah ada di PT Pos, dari kami ke PT Pos, jadi tidak ada lagi yang masalah data turun naik untuk yang 8,366 juta KK ini. Di luar yang ini nanti akan menyusul kemudian. Jadi itu yang sudah kami sepakati dengan Pak Menko PMK, arahan beliau dan juga dengan PT Pos, dan
tadi kami sudah laporkan kepada Bapak Presiden di ratas kabinet. Demikian Pak Menko tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mendes. Halo Pak Mendes, silakan. Pak Menko yang saya hormati, jadi hanya mengupdate data aja Pak Menko, data terbaru. Ya. Desa yang sudah salur dana desanya, 53.152. Kemudian yang ada di KPPN, menunggu pencairan dari KPPN 6.205. Jika total desa yang siap segera itu 59.361. Kemudian desa yang sudah melakukan pendataan KPM, keluarga penerima manfaat, dengan basis RT 53.156 desa. Kemudian desa yang sudah Musdesus, musyawarah desa khusus, 46.779. Ini yang terbaru Pak Menko. Kemudian yang sudah menyalurkan BLT 14.326. Nanti saya kirim yang terbaru Pak Menko. Ya. Saya kira itu aja teman-teman media, mengupdate data aja. Yang lain-lain sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Menko. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih Pak Mendes. Jadi untuk data saya batal ya. Jadi data yang bisa dipakai adalah data dari Pak Mendes. Artinya itu juga menunjukkan tren dinamis dan terus berkembang. Mohon teman-teman rekan wartawan juga terus ikut membantu untuk mengupdate dan memberitakan tentang bansos ini, baik yang dari Kemensos maupun Kemendesa. Persilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sama satu lagi Pak Menko, mohon Bupati Wali Kota untuk memfasilitasi betul percepatan penyaluran BLT desa yang duitnya sudah ada, datanya juga sudah ada. Ya, saya kira itu. Silakan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Oh begitu. Oh silakan. Oh jadi satu ya. Oke. Ya. Silakan Pak Menko Polhukam. Terima kasih. Sebelum Menteri Agama, saya ingin menyampaikan bahwa sidang kabinet atau rapat terbatas kabinet tadi membahas masalah penyelenggaraan sholat Idul Fitri dan mudik Lebaran. Yang pertama, singkat saja, di tengah-tengah masyarakat ini sekarang timbul diskusi apakah sholat Idul Fitri itu boleh dilakukan atau akan dilakukan di masjid atau di lapangan secara berjamaah beramai-ramai seperti yang sudah sebelum misalnya kebiasaan adanya COVID-19. Maka tadi kesimpulannya secara singkat begini, bahwa kegiatan keagamaan yang sifatnya masif seperti sholat berjamaah di masjid atau sholat Id di lapangan itu termasuk kegiatan yang dilarang oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yaitu tentang pembatasan sosial berskala besar. Juga dilarang oleh berbagai peraturan undang-undang yang lain, ya. Misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kewilayahan, yang dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kegiatan keagamaan yang masif
yang menimbulkan menghadirkan kumpulan orang banyak, itu termasuk yang dilarang, termasuk yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Nah, oleh sebab itu, maka pemerintah meminta dengan sangat agar ketentuan tersebut tidak dilanggar. Pemerintah meminta dan mengajak tokoh-tokoh agama, ormas-ormas keagamaan, dan tokoh-tokoh masyarakat adat untuk meyakinkan masyarakat bahwa kerumunan sholat berjamaah itu termasuk bagian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, karena bukan karena sholatnya itu sendiri, tetapi karena itu merupakan bagian dari upaya menghindari bencana COVID-19, termasuk bencana non-alam nasional yang berlaku berdasar keputusan pemerintah. Itu soal sholat Id. Yang kedua, soal mudik lebaran. Larangan mudik tetap berlaku sampai saat ini dan tidak akan dicabut sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Oleh sebab itu, penegakan aturan ini supaya dikawal oleh Polri, TNI, Forkompinda bersama pemerintah daerahnya, dan dengan kelengkapannya seperti Satpol PP dan lain-lain. Pemeriksaan di pintu-pintu keluar atau pintu masuk, di jalan-jalan tikus, atau di kendaraan-kendaraan besar yang menjadi tempat orang bersembunyi untuk mudik, itu supaya dilakukan secara ketat dan di waktu-waktu yang biasanya dianggap petugasnya lengah. Misalnya di tengah malam, itu biasanya orang menganggap petugas ngantuk, petugas tidak ada, lalu nyerobot begitu saja. Nah, inilah keputusan sidang kabinet atau ratas kabinet pada pagi hari ini. Selanjutnya dipersilakan Bapak Menteri Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama sejak tanggal 20 Ramadan yang lalu, tepatnya itu berarti 20 Ramadan tinggal tanggal 12 yang lalu ya, minggu yang lalu, telah mengeluarkan himbauan dalam kaitan menyambut Idul Fitri. Ada beberapa poin yang sangat signifikan, misalnya satu, ancaman COVID-19 tidak boleh mengganggu kegembiraan kita dalam menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Kemudian agar jangan lupa berbagi kepedulian pada yang kurang mampu, sehingga semua orang bisa menikmati sukacita Idul Fitri itu. Kemudian pesan yang ketiga, saya jangan mudik. Yang keempat, sholat Idul Fitri di rumah saja. Yang kelima, lebaran di rumah saja. Yang keenam, silaturahmi via medsos. Yang ketujuh, tetap konsisten dengan protokol kesehatan COVID-19. Nah, yang tentang nomor 4, sholat Id di rumah saja. Saya masih memakai kata menghimbau. Tadi saya sampaikan oleh Bapak Menko Polhukam. Tapi pada saat rapat tadi, kita temukan bahwa Al-Not kita masih di atas 1. Masih 1,11. Menurut beberapa informasi dari WHO, bahwa yang biasanya bisa mulai melakukan relaksasi itu kalau di bawah 1. Jadi kalau di bawah 1 baru mulai berpikir untuk relaksasi. Tapi kalau masih di atas 1, kita masih di atas 1 nih, 1,11, maka memang tidak boleh ada relaksasi, harus tetap ketat gitu ya. Dan kemudian kedua, tadi BIN memberikan prediksi
Kalau kita masih melakukan sholat id di luar, maka akan terjadi pelonjakan angka penularan COVID-19 yang signifikan. Jadi kembali dua hal itu tadi, selain yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, bahwa angka kita, R0 kita masih di atas 1. Kemudian prediksi intelijen mengatakan kalau kita sholat di luar, di Fitri di luar, yang begitu ribuan orang atau ratusan orang berkumpul jadi satu, itu akan terjadi pelonjakan yang signifikan tentang penularan COVID-19. Nah, tadi ditambahkan oleh Bapak Menko Polhukam bahwa Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan itu di pasal 59 ayat 3B dan C jelas mengatakan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam tadi. Oleh sebab itu kalau semula yang lalu saya keluarkan kata-kata himbauan, mungkin saya mengatakan bagaimana kata-kata Bapak Menko Polhukam tadi, ya hendaknya kita semua taat dengan aturan Undang-Undang nomor 6 2018 itu. Taat kepada aturan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kewilayahan. Yang antara lain berbicara tentang pembatasan kegiatan keagamaan. Harus dilakukan di dalam rumah sendiri bersama keluarga inti. Kemudian pembatasan kegiatan di tempat atau di fasilitas umum. Jadi dua hal ini kita harus taati. Kalau tadinya berarti saya hanya mengeluarkan kata himbauan untuk sholat di rumah, saya akan tambahkan seperti Bapak Menko Polhukam tadi, sesuai hasil rapat kabinet, hendaknya semua kita taat kepada pembatasan kegiatan keagamaan maupun pembatasan kegiatan di tempat atau di fasilitas umum sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Itu yang ingin saya tambahkan, Pak. Terima kasih. Selesai dari Sudah, Pak.